Halo sahabat semua, semoga selalu sehat dan bahagia. Dalam video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara pindah dari Terminal 2 menuju ke Terminal 1. Jadi kebetulan saya baru saja naik pesawat Batik Air dari Terminal 2E ini harus pindah ke Terminal 1A, melanjutkan perjalanan menggunakan pesawat Super Airjet. Jadi begitu kita keluar dari Bandara Terminal 2, Bandara Soekarno-Hatta, kita langsung menuju ke kereta Kalayang atau naik kereta Kalayang yang menghubungkan antar terminal di Bandara Soekarno-Hatta ini. Lokasi stasiun Kalayang ini persis di seberang terminal kedatangan. Jadi silakan teman-teman nyebrang melalui zebra cross ini, dan di depan itu sudah kelihatan ya, yang ada bangunan atapnya bulat ini ya. Itu adalah stasiun kereta Kalayang atau shelter Kalayang yang menghubungkan antar terminal di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi dari sini, dari tempat penjemputan, kalau kita mau dijemput oleh keluarga atau menggunakan taksi online, kita menuju ke arah kiri dan kita langsung menuju ke shelter Kalayang. Nah, di sini teman-teman silakan masuk ke shelter Kalayang Terminal 2 ini. Dari sini kita langsung naik ke lantai 2, ke lantai atas untuk menuju ke ruang tunggu keberangkatan Kalayang, yaitu di lantai 2 ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman silahkan melihat layar monitor Kalayang berikutnya akan berangkat di pukul berapa atau berapa menit lagi. Di sini terlihat ya, ada Kalayang yang menuju ke Terminal 3 atau ke Terminal 1. Jadi Kalayang ini akan melintasi Terminal 1, Terminal 2, dan Terminal 3. Selain itu juga akan berhenti di stasiun kereta bandara. Jadi ada 4 pemberhentian ya teman-teman. Terminal 1, stasiun kereta bandara, Terminal 2, dan Terminal 3. Dan alhamdulillah setelah menunggu 10 menit, akhirnya kereta Kalayang menuju ke Terminal 1 ini sudah tiba, sudah datang. Dan seperti biasa, mari berikan prioritas untuk penumpang yang turun terlebih dahulu, baru kita naik. Nah, kita naik, kita menuju ke Terminal 1. Dari Terminal 2 ke Terminal 1 kita akan lewat dulu, yaitu stasiun kereta bandara. Jangan turun dulu ya. Jadi Terminal 2, stasiun kereta bandara, baru Terminal 1. Kalau bingung, jangan sungkan untuk tanya petugas keamanan ya yang berjaga-jaga di lokasi ini. Misalnya begitu pintu terbuka, kan ada petugas keamanan. Pak, ini Terminal 1 atau stasiun kereta bandara gitu ya, nanti akan diinformasikan. Oke, kita berangkat menuju ke stasiun kereta bandara. Nah, dari sini kelihatan ya, ada bangunan stasiun kereta bandara, karena banyak juga masyarakat pengguna jasa pesawat udara yang memanfaatkan kereta bandara menuju ke kota Jakarta, yaitu turun di stasiun Sudirman atau stasiun Manggarai. Nah, ini adalah stasiun kereta bandara. Nanti bisa turun terus menuju ke stasiun kereta bandara dan bisa melanjutkan perjalanan menuju ke kota Jakarta. Nah, ini ya teman-teman. Dan ini ada petugas bandara yang bisa ditanya. Baru setelah ini kita akan menuju ke Terminal 1. Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta. Nah, lokasi Terminal 1 ini ada Terminal 1A dan Terminal 1B.
untuk menuju ke keberangkatan Terminal 1A memang agak lumayan ya jalan kakinya. Jadi teman-teman harus sabar, harus ekstra sabar dan siapkan energi. Pastikan waktu cukup ya. Karena itu kalau beli tiket pesawat transit antara Batik Air dengan Super Airjet atau Super Airjet dengan Lion Air, sebaiknya waktunya jangan terlalu mepet. Misalnya transit cuma 1 jam, itu mepet banget teman-teman ya, mepet banget. Kenapa? Karena kadang-kadang antrian di Terminal 1 ini lumayan padat dan lokasi dari Kalayang ini juga lumayan agak jauh. Oke, kita sampai di Terminal 1, di shelter Kalayang Terminal 1. Begitu sampai di Terminal 1 ini, kita langsung turun ya, menuju ke eskalator. Kita langsung turun menuju ke Terminal Keberangkatan 1A. Begitu sampai di lantai dasar shelter Kalayang Terminal 1 ini, silakan teman-teman menuju ke Terminal Keberangkatan 1A. Kalau ke kanan kita ke tempat parkir, kita langsung ke kiri menuju ke Terminal 1A untuk maskapai Super Airjet di Bandara Soekarno-Hatta ini. Silahkan nyebrang di lokasi ini, dan alhamdulillah ini tempat penyeberangannya juga ada atapnya ya teman-teman, sehingga kalau kemudian cuaca kurang bersahabat, insya Allah masih aman dari terpaan hujan ya, terpaan air hujan. Nah, dari lokasi ini adalah sudah Terminal 1 ya, ini sudah Terminal 1. Nah, kalau kita ke kanan itu Terminal 1B, tapi biasanya Terminal 1B ini jarang digunakan ya, sementara waktu belum banyak digunakan. Jadi kita ke arah kiri menuju ke Terminal 1A. Tapi di Terminal 1A ini yang dekat dengan lokasi Kalayang, ini adalah terminal kedatangan. Nah, untuk terminal keberangkatan itu masih jauh lagi, kita harus ke ujung Terminal 1. Yuk kita jalan kaki lagi, semangat menuju ke Terminal Keberangkatan 1A untuk naik pesawat Super Airjet. Teman-teman bisa lihat ya di lokasi ini di Terminal 1B ya, banyak yang tutup tadi gerainya ya, karena memang di Terminal 1B ini belum banyak dimanfaatkan, sehingga semua sementara waktu dipusatkan atau difokuskan di Terminal 1A. Sementara 1B ini masih ditutup ya, belum dimanfaatkan untuk penerbangan. Nanti kalau kemudian penerbangan kembali normal banyak lagi, nah kemungkinan 1B juga akan dimanfaatkan lagi. Oke, kita terus menuju ke Terminal 1A. Biasanya ada yang bertanya ya di channel YouTube ini, Kak, gimana kalau yang lansia gitu ya? Untuk lansia memang kalau dari Terminal 2 ke Terminal 1 tidak disarankan untuk naik Kalayang. Bisa dilihat ya, jalan kakinya lumayan loh ini, naik turun ya. Silakan naik taksi dengan biaya yang mau tidak mau harus sedikit ekstra ya, agak mahal biayanya. Tapi demi kebaikan bersama disarankan untuk silahkan naik taksi ya, atau naik ojek online ya, supaya mendapatkan pelayanan maksimal. Untuk terminal keberangkatan lurus lagi, kita masih lanjut lagi menuju ke Terminal Keberangkatan. Dan alhamdulillah kita sampai di Terminal Keberangkatan 1A. Ada banyak mesin check-in online di luar sini ya. Silakan teman-teman kalau mau check-in online. Dan lihat kepadatan penumpang di Terminal 1A, Masya Allah. Ini adalah musim liburan anak sekolah ya, musim liburan bocil-bocil ya, makanya penuh nih penerbangan. Makanya hati-hati ya kalau teman-teman transit waktunya mepet. Nah, ini antrian kayak gini nih yang agak sulit ya, sulit diprediksi. Kalau waktunya cuma 1 jam itu sangat berisiko kita ketinggalan pesawat lanjutan, apalagi kalau penerbangan dari bandara asal, bandara awal sudah delay atau sudah terlambat. Tambah parah lagi ya teman-teman.
Jadi pastikan kalau kita terbang transit punya cukup waktu paling tidak 2 jam ya, minimal 2 jam. 3 jam lebih bagus lagi, lebih aman ya. Nggak apa-apa kita nunggu di bandara ya, bisa explore di bandara daripada mepet banget. Oke, kita langsung masuk ke Terminal 1A dan teman-teman bisa lihat ya kondisi Terminal 1A nih. Kondisi antrian drop bagasi di Terminal 1A khususnya maskapai Super Airjet. Masya Allah, penuh banget nih teman-teman nih. Hampir semua konter penuh dengan penumpang yang akan drop off ya, meletakkan bagasi terdaftar. Nah, antrian seperti ini tentu memakan waktu ya teman-teman. Sementara kalau transit dengan satu kode booking memang tidak perlu lagi antri seperti ini. Teman-teman bisa langsung naik menuju ke ruang tunggu keberangkatan. Kita langsung naik ke lantai atas ya. Tapi teman-teman bisa lihat tuh bagaimana kondisi di Terminal 1A di musim liburan kali ini. Oke, kita naik ke ruang tunggu keberangkatan, naik eskalator ke atas dan nanti sampai di atas di lantai 2 kita ke kiri menuju ke tempat pemeriksaan barang-barang bawaan ya. Bagasi kabin akan diperiksa oleh petugas melalui mesin X-ray ya, mesin pemindaian sinar X. Kita belok ke kiri menuju ke ruang pemeriksaan ya, pemeriksaan keamanan oleh petugas bandara. Ingat untuk mempersiapkan kartu identitas, boleh KTP, boleh SIM ya, yang jelas identitasnya yang menunjukkan ada foto kita, ada nama lengkap kita, dan pastikan antara nama di tiket pesawat dengan nama di kartu identitas sama ya, jangan sampai ada salah huruf, salah eja, salah kata ya, apalagi salah semua. Waduh, hati-hati ya teman-teman, karena video untuk pemeriksaan tidak boleh ditayangkan ya, atau tidak boleh rekam. Maka ini adalah kondisi di dalam setelah pemeriksaan keamanan atau pemeriksaan barang bawaan. Dan teman-teman ingat untuk melihat, mengecek penerbangannya di gate berapa, di ruang tunggu berapa. Ya, kebetulan Super Airjet tujuan ke Padang yang akan saya naiki akan diberangkatkan melalui gate 5 atau pintu yang nomor 5. Maka kita langsung menuju ke gate 5 atau pintu nomor 5. Dan sebaiknya pantau ya, pantau dengan jelas atau pantau terus informasi-informasi atau pengumuman yang disampaikan melalui pengeras suara. Pengeras suara yang muncul itu simak, perhatikan, jangan sampai kita ketinggalan pesawat gara-gara kita sibuk bermain, misalnya sibuk pegang HP. Akhirnya kalau ada pengumuman diabaikan, tidak didengarkan. Misal tiba-tiba dari gate 1 dipindah ke gate 3 atau dari gate 5 dipindah ke gate 2. Nah, itu informasi yang harus direspon. Kita harus pindah ke gate yang sudah disampaikan supaya teman-teman nggak ketinggalan pesawat ya. Oke, ini adalah gate 5 ya. Jadi tadi awalnya saya lihat di boarding pass adalah gate 1. Ternyata di gate 5 sesuai dengan yang ada di layar monitor. Makanya saya menuju gate 5, bersiap untuk naik pesawat menuju ke Padang menggunakan maskapai Super Airjet. Demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ingat tekan tombol subscribe dan juga tekan loncengnya. Sampai jumpa, salam sehat dan bahagia.